Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana keadaannya, sehat bukan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun, dan senantiasa diberikan kekuatan, keberkahan, barokah di dalam keluarga serta saudara di lingkungan sekitar. Oke bosai, rekan-rekan semuanya pengajar dan guru di seluruh Indonesia, ketemu lagi di channel Fikri pakai Kika. Di sini KI akan membahas tentang informasi pendidikan. Jadi ada hal-hal baru yang mungkin diinformasikan, semoga ini bermanfaat. Dan barang siapa yang belum sholat untuk yang agama Islam, silahkan di skip dulu videonya, di stop. Kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi setelah sholat. Dan bagi yang beragama non-Islam, silahkan yang mau beribadah terlebih dahulu, KI persilahkan untuk beribadah. Jangan sampai video ini melenakan kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut, dan terima kasih kepada subscriber yang sudah mensupport dan penonton baru yang baru bergabung. Terima kasih atas supportnya. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Kita lanjut saja. Mulai di sini ada optimalisasi LPTKNI dalam penyiapan guru masa depan. Ya, ini KI ambil dari Direktorat Pendidikan dan Riset. Jadi ini 2021. Kemungkinan ini akan diberlakukan mulai di tahun 2022. Jadi informasi LPTKNI, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Nasional Indonesia. Jadi ini banyak sekali perombakan. KI akan mencoba untuk menginformasikan, membantu untuk mensosialisasikan supaya rekan-rekan pengajar bosai di seluruh Indonesia ini juga bisa paham. Kita mulai saja. Nah, ini akan membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini ingin membentuk profil pelajar Pancasila. Ini banyak sekali transformasinya. Jadi kita sebagai pengajar khususnya akan digembleng, akan diubah, dibentuk supaya lebih siap dalam melaksanakan pendidikan digital khususnya. Ini transformasi sekolah mulai dari program guru penggerak, program sekolah penggerak, program organisasi penggerak. Nah, ini tujuannya di sini untuk menjadikan pelajar Pancasila. Transformasi tata kelola GTK, guru tenaga kependidikan, ini tujuannya keseimbangan supply dan demand. Ini supply penerimaan tenaga pendidikan dan guru serta permintaan, ini banyak sekali. Nanti kita akan lihat di sini ada transformasi regulasi GTK, perencanaan kebutuhan GTK, rekrutmen. Nah, ini karena permintaan dan supply yang harus disediakan kepada sekolah-sekolah yang belum seimbang antara pendidik dan tenaga kependidikannya ini. Kemudian jenjang karir guru KS dan PS, kemudian milik sekolah ya, asesmen guru KS dan PS, kemudian guru KS dan 3T. Kemudian di sini di sebelah kanan transformasi organisasi Ditjen GTK, tujuannya kinerja efektif dan efisien. Jadi pekerjaan untuk efisien dan efektif, tidak terlalu memboroskan. Project Management Office, kemudian publikasi dan komunikasi, analisis data kebijakan, kemitraan, pemberdayaan komunitas, perguruan tinggi, organisasi nasional, dan lain-lain, dinas pendidikan, organisasi profesi. Lah, di sini adalah organisasinya atau tempatnya. Yang di sebelah kiri ini adalah cara perekrutan untuk guru dan tenaga kependidikan ini. Nah, ini ada platformnya, platform pembelajarannya di sini. Bagaimana cara transformasi pembelajaran guru kepala sekolah pengawas. Nah, ini sudah mulai kita terintegrasi dengan SIM PKB ya rekan-rekan semua pengajar bosai semuanya. Banyak sekali ini
sudah berintegrasi dengan SIM PKB. Untuk itu silakan yang aktif membuka SIM PKB. Kemudian informasi SIM PKB ini dari mana akunnya, silakan meminta kepada ketua gugus atau ketua KKG. Ketua gugus lebih tinggi daripada ketua KKG. Jadi yang lebih berkompeten untuk mengurus SIM PKB biasanya ketua KKG. Jadi ada kelompok kerja guru di situ, silahkan para pengajar yang belum memiliki atau belum mengaktifkan SIM PKB-nya akunnya segera meminta username dan password. Kemudian di sini transformasi pendidikan guru. Ini PPG prajabatan, transformasi PPG dalam jabatan. Nah, ini ada perubahan rekan-rekan. Ada perubahan sistem, tetapi nanti caranya tetap berintegrasi dengan SIM PKB. Revitalisasi LPTK, kemudian balai penggerak, guru penggerak, ekosistem belajar guru di setiap provinsi, program literasi dan numerasi untuk guru, kemudian kurikulum pembelajaran guru KS-PS. Nah, ini Teacher Learning Continuum. Nah, ini kurikulum guru KS dan PS pemilik sekolah. Prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif, paradigma pembelajaran baru. Jadi ini transformasi besar-besaran ya rekan-rekan semua, mulai dari Kementerian Pendidikan dengan riset dan teknologi yang digabung. Kemudian ini ada transformasi dari segi sistem dan teknik. Kita lanjut ke slide ketiga, Merdeka Belajar. Nah, kita sudah digaungkan dengan Merdeka Belajar di sini rekan-rekan semuanya. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini peran keluarga, guru, instansi pendidikan, dunia usaha, industri, dan masyarakat. Nah, ini berperan aktif. Tidak hanya sekolah Merdeka Belajar itu hanya di sekolah saja, tapi ini ada peran serta keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, industri yang ada di lingkungan sekitar mungkin ya, nanti kemudian masyarakat, organisasi penggerak, perusahaan, teknologi, edukasi, dan lain-lain. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Nah, ini inti dari Merdeka Belajar. Kemudian sekolahkan anak bangsa. Angka partisipasi tinggi, ini kurang lebih 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian lebih dari 70% pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi untuk sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah ini sangat tinggi, 95% lebih. Kemudian kalau menengah biasa lebih rendah, yaitu 75%, karena mungkin hanya ada yang sampai SMP saja atau tidak mampu ataupun kurang minat ataupun ingin bekerja. Nah, ini masih ada seperti itu. Kemudian dorongan pembelajaran siswa. Hasil belajar berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan lebih 90% tinggi penempatan kerja. Ini lebih ke penempatan kerja ya rekan-rekan semuanya. Tidak ada anak yang tertinggal, distribusi yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Nah, kalau melihat secara geografis memang negara Indonesia ini berbeda-beda letaknya, keadaannya. Ada yang pantai, kemudian pegunungan, ada yang sudah memiliki infrastruktur yang bagus, ada yang belum, ada yang pengajar dan murid peserta didiknya harus berjalan berkilo-kilometer dahulu. Nah, ini untuk perubahan di sini akan tidak melihat secara geografis, tidak melihat secara status ekonomi, tidak melihat secara agama ataupun yang lainnya. Ini adalah tidak ada anak yang tertinggal, jadi tidak membeda-bedakan, intinya seperti itu. Kemudian infrastruktur dan teknologi, platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Lah, ini karena sudah memasuki 4.0, jadi kemungkinan ada platformnya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum memahami IT, belum memahami tentang teknologi digital, masih ada waktu untuk belajar, masih ada waktu untuk mengembangkan diri. Bisa otodidak, bisa melalui seminar, bisa melalui membuka link YouTube, ataupun bisa melalui apa saja. Sekarang era digital sudah sangat terbuka, jadi kita tidak bingung untuk
mencari informasi. Kemudian kebijakan, prosedur dan pendanaan ini sudah. Kemudian kepemimpinan masyarakat dan budaya, kompetensi guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah, kolaborasi dan pembinaan lokal. Kemudian kurikulum, pedagogi dan asesmen, kurikulum dan asesmen nasional. Ini sudah mulai rekan-rekan terbukti dengan adanya ANBK dan AKM. Ini sudah mulai berlaku di kelas 5, kemudian disiapkan untuk kelas 6 di tahun berikutnya. Jadi sebenarnya ini sudah beberapa sudah ada yang mulai digerakkan, sudah mulai ada yang dijalankan, tetapi ada yang belum. Jadi ini menyiapkan pembelajaran untuk masa depan. Tadi pelajar Pancasila. Kemudian slide berikutnya, objek utama pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kompetensi global bisa disaingkan dengan dunia-dunia yang lain, baik mancanegara ataupun lokal, kita sudah bisa bersaing. Kemudian tetapi memiliki nilai-nilai Pancasila yang tinggi, yang luhur. Jadi walaupun kita bersifatnya global, berpikirnya global, tapi kita masih menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini pelajar Pancasila apa saja? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, ini critical thinking ya, pembelajaran abad 21, kemudian kebinaan global, gotong royong dan kreatif. Ini adalah pelajar Pancasila yang akan disiapkan untuk masa depan. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini program prioritas dan strategi GTK. Ini ada programnya ya rekan-rekan semuanya. Sekolah penggerak ini sudah mulai masuk di angkatan 5. Mudah-mudahan yang mengikuti guru penggerak bisa lolos seleksi di guru penggerak dan masuk di angkatan 5. Nah, ini outcome-nya ini pemimpin sekolah dan ekosistem pendidikan yang berkualitas tinggi, yaitu yang mengalami kebutuhan belajar murid dan yang mampu menjadi mentor buat guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Strategi program pendidikan guru penggerak. Nah, ini melalui program guru penggerak menyiapkan pemimpin, jadi kepemimpinan untuk masa depan. Kemudian outcome-nya guru-guru generasi baru profesional untuk apa ini? Transformasi PPG Prajabatan. Nah, ini transformasi Prajabatan yang tadi pertama transformasi kepemimpinan pendidikan. Guru-guru baru profesional yang berkembang baik, yang memandang murid dengan rasa hormat dan berkomitmen bagi tinggi untuk profesi guru dan menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia. Ini strateginya tes masuk selektif dengan menekankan pada ujian penguasaan konten, kemudian ujian bernalar kritis, ujian kepribadian, serta dilakukan wawancara dengan calon peserta. Nah, ini untuk prajabatan. Jadi ada perubahan ya rekan-rekan, menyediakan pengajar PPG yang menguasai pedagogik dan konteks sekolah, menyusun kurikulum PPG yang berbasis praktis, melakukan asesmen portofolio secara digital, mengembangkan kepemimpinan dengan menjadikan guru penggerak sebagai guru pamong. Nah, ini sudah mulai dijalankan di angkatan 2021 ini portofolio secara digital melalui LMS kemarin, kemudian melalui web ukmppg.kemendikbud.go.id sudah mulai. Semoga untuk tahun depan tidak berubah seperti yang diberita-beritakan, tetap sistemnya seperti itu, tetapi cara perekrutannya yang berubah. Kemudian yang ketiga, pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Nah, ini ekosistem belajar guru pendidikan lainnya yang berdaya aktif, inklusif, berkelanjutan, inovatif agar dapat membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi seluruh ekosistem. Kemudian strateginya pembentukan balai guru penggerak. Nah, ini masih berhubungan dengan guru penggerak. Kemudian outcome untuk yang keempat, ini komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama, yaitu untuk murid. Kemudian yang kelima, regulasi, tata kelola dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini ada perubahan regulasi. Ini strateginya menggunakan Omnibus Law. Jadi
itu ada beberapa strategi-strategi yang akan dijalankan. Nah, kemudian, ini yang penting rekan-rekan semua, PPG Prajabatan model baru. Ini informasi yang saya dapatkan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf sekali rekan-rekan apabila informasi ini kurang jelas ataupun dalam menyampaikannya kurang tepat. Sekali lagi KAI mohon maaf, karena KAI hanya berusaha menyampaikan saja informasi yang baru, dan yang lebih berhak sebenarnya nanti dari Kemendikbud Riset dan Teknologi. Kemudian apa sebenarnya PPG Prajabat model baru? Ini Prajabatan model baru, jadi bukan Darjab ya rekan-rekan, Prajabatan dulu. Nah, ini pendidikan profesi guru Prajabatan dilakukan sesuai proses rekrutmen ASN sebagai bagian dari pendidikan CASN. Nah, ini proses rekrutmen guru ASN ini berhubungan dengan Prajabatan, nanti dilakukan sesudah proses ASN. Nah, ini perencanaan kebutuhan guru. Nah, ini pemerintah daerah dengan Dirjen GTK ini bekerjasama. Kemudian selanjutnya Dirjen GTK berkoordinasi dengan Kemenku untuk kesiapan anggaran, Kemenak terkait guru agama, dan Kemenpan RB untuk kesempatan informasi. Kemudian pengajuan formasi guru, ini pemerintah daerah melalui nanti Dinas Pendidikan ya dan Kebudayaan masing-masing. Kemudian persetujuan formasi guru, Kemenpan RB. Lah, ini kalau sudah disetujui, ini mengajukan dari pemerintah daerah, disetujui oleh Pan RB. Kemudian seleksi ASN guru, Panselnas seperti biasa, standar tes seleksi masuk PPG Prajabatan. Nah, di sini ada juga diintegrasikan dengan seleksi ASN rekan-rekan, tes penguasaan konten, tes literasi dan numerasi, tes kepribadian wawancara. Jadi ini kemungkinan sekali seleksi ASN nanti dihubungkan dengan Prajabatan untuk selanjutnya. Kalau dulu ketika kuliah selesai kita bisa langsung mendaftar Prajabatan, tapi kemungkinan di tahun yang akan mendatang ini ada perubahan. Kemudian pengangkatan dan penempatan ASN guru, ini pemerintah daerah, pengangkatan dan penempatannya oleh pemerintah daerah. Kemudian pendidikan profesi guru, pendidikan calon ASN, ini Dirjen GTK dengan LPTK. Sebenarnya ini sangat bagus rekan-rekan, karena apa? Kalau dulu kita masuk yang sudah PNS mungkin ya, CPNS dihubungkan dengan PPG atau PLPG dulu masih belum bisa digabungkan. Kadang kita disuruh memilih dua pilihan, mau CPNS-nya dulu atau mau PPG-nya dulu atau PLPG-nya dulu. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang ini diintegrasikan, digabungkan. Jadi ada bagusnya ini rekan-rekan. Penugasan ASN guru sesuai penempatan. Nah, ini pemerintah daerah yang berhak. Kemudian slide berikutnya, untuk sekolah swasta pendidikan profesi guru Prajabatan dapat dilakukan dengan biaya mandiri atau biaya yayasan sebagai bagian dari proses perekrutan. Nah, ini untuk sekolah swasta. Jadi pendidikan profesi guru Prajabatan dapat dilakukan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti kalau misalnya untuk guru CPNS tadi melalui ASN perekrutannya, atau biaya yayasan sebagai bagian dari proses perekrutan. Ini PPG biaya mandiri, seleksi masuk PPG Dirjen GTK, kemudian pendidikan profesi guru Dirjen GTK dengan LPTK, kemudian seleksi rekrutmen guru sekolah swasta, penugasan guru ini sekolah swasta. Tapi saya yakin rekan-rekan sistemnya tetap menggunakan SIM PKB, tapi hanya saja ada sedikit perubahan dari pelaksanaannya. Kemudian PPG biaya yayasan, perencanaan kebutuhan guru. Lah, ini sekolah swasta yang menentukan. Kemudian seleksi rekrutmen, sekolah swasta juga yang menentukan. Kemudian seleksi masuk PPG. Lah, ini melalui Dirjen GTK. Kemudian pendidikan profesi guru Dirjen GTK dengan LPTK. Kemudian penugasan guru oleh sekolah swasta. Jadi ini untuk PPG Prajabatan rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan kemarin yang mendengarkan informasi tentang perubahan PPG, ya ini saya sampaikan, mungkin ada manfaatnya. Semoga kalau memang tidak bermanfaat di skip saja rekan-rekan.
Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu di channel Fikri pakai Kika. Kita lanjut di slide berikutnya. PPG Prajabatan model baru berbasis sekolah terintegrasi dengan proses induksi. Nah, ini khususnya untuk sekolah negeri dan sekolah swasta dengan skema pembiayaan yayasan. Nah, ini terintegrasi dengan induksi. Sebenarnya bagus, ini kemarin di tahun 2019 itu ada program induksi, tetapi sertifikatnya belum dapat digunakan untuk pengajuan jabatan fungsional. Nah, ini ada perubahannya, ternyata di sini nanti diintegrasikan dengan proses induksi. Kemudian efektif dan efisien. PPG dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru. PPG dan induksi diintegrasi. Nah, ini bagus sekali ini sebenarnya, ini untuk tahun depan yang akan datang bagi para yang belum mengikuti PPG, jangan terlalu banyak pikiran. Jadi kalau ada ya diikuti saja, kalau belum rezeki ya belum, begitu saja rekan-rekan. Kita mengikuti regulasi saja, jadi jangan terlalu terfikirkan apa yang belum kita kerjakan. Kemudian lulusan PPG langsung bekerja. Kemudian memperkuat sinergi pemangku kepentingan. Ini informasinya. Kemudian slide berikutnya, pembenahan tata kelola dan jenjang karir guru Indonesia. Nah, ini rekrutmen guru ASN P3K, PPK, kemudian PPG dalam jabatan. Nah, ini PPG dalam jabatan menyelesaikan sertifikasi guru yang sudah bertugas. Kemudian yang terintegrasi dengan ASN dan P3K ini ya, untuk PPG dalam jabatan. Kemudian PPG Prajabatan mengisi formasi guru pensiun. Kemudian mulai 2022 langsung tersertifikasi mulai sebagai guru ASN P3K mengisi level guru pertama. Selanjutnya akan dilakukan seleksi ASN, PSN, dan jika lulus dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan sekolahan. Nah, ini perubahan yang akan datang masa depan. Jadi persiapkan diri kita rekan-rekan semuanya. Jadi jangan terlalu difikirkan, intinya kita laksanakan. Ada panggilan ya kita laksanakan, belum ya kita tunggu saja informasinya, sehingga kita tidak menjadikan beban pikiran dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai guru. Kita lanjut, kekurangan guru dengan memperhitungkan pensiunan dalam 5 tahun ke depan. Ini 2020 pensiun ini 72 ribuan. Nah, ini kekurangan sangat banyak, 1 juta, 2021 juga 1 juta, 2022 juga 1 juta lebih, 2023 juga 1 juta lebih, apalagi 2024 ini 1 juta lebih. Jadi pensiunnya banyak, tetapi kekurangannya satu, rekrutmen ASN P3K, kemudian kebutuhan guru 2020 dan sebagainya. PPG Prajabatan model baru. Nah, ini nanti di 2022 PPG Prajabatan model baru. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini sekolah penggerak ini rekan-rekan, kemarin sudah diinformasikan untuk sekolah penggerak. Jadi bagi yang mengikuti sekolah penggerak semoga lulus di angkatan 5 dan hasilnya juga bisa ditularkan kepada lingkungan sekitar. Nah, ini sekolah penggerak, bukanlah sekolah unggulan, tidak mengubah input. Yang ketiga, mengubah proses. Yang keempat, meningkatkan kapasitas SDM. Kedepannya semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Ini tujuannya. Kemudian sekolah penggerak sebagai katalis. Kemudian gambaran akhir sekolah penggerak secara umum. Nah, ini sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita membentuk profil pelajar Pancasila, diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Jadi guru-guru sekarang sedang ditingkatkan untuk kualitasnya melalui program-program yang ada. Jadi siapkan rekan-rekan semua mental, pikiran, fisik, serta jiwa untuk benar-benar kita sebagai seorang guru adalah panggilan, bukan sebagai profesi saja, tapi memang panggilan jiwa yang harus kita lakukan. Jadi kita merasa bahwasanya peserta didik kita adalah anak
anak kandung kita sendiri. Jadi kita mendidik, kemudian memberikan pelajaran sesuai dengan hati nurani. Kemudian gambaran air sekolah gambaran air sekolah penggerak secara umum. Hasil belajar di atas level yang diharapkan, lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian refleksi diri dan pengimbasan, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru, dan perbaikan pembelajaran terjadi. Sekolah melakukan pengimbasan. Jadi sekolah yang sudah memiliki guru penggerak ini akan dibuatkan organisasi guru penggerak dan mengimbaskan atau menularkan kepada guru-guru sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Mungkin digugus atau diranting, itu bisa pengimbasan. Kemudian program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ini tadi masih penguatan SDM, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolahan. Ini memang kita tidak bisa menghindar dari perubahan zaman, dari kemajuan teknologi. Yang kita lakukan, kita harus bisa menyesuaikan perubahan tersebut, rekan-rekan. Jangan sampai kita menghindari, tidak bisa, itu tidak bisa dihindari. Sebagai guru yang profesional, guru yang siap untuk memberikan arahan pembelajaran kepada peserta didik, kita siap dengan teknologi. Jangan sampai kita menghindari. Selanjutnya, pendampingan konsultatif dan asimetris. Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Ini sekarang dari Kemendikbud dengan daerah, yaitu Dinas Pendidikan, itu akan bekerjasama melalui UPT di masing-masing provinsi dan memberikan pendampingan bagi Pemda provinsi kabupaten dalam perencanaan program sekolah penggerak. Nah, ini sangat bagus sekali ya rekan-rekan sekolah untuk guru-guru masa depan. Kemudian UPT Kemdikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi sekolah penggerak, seperti fasilitas Pemda, sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi. Tuh. Jadi informasi-informasi ini semoga bermanfaat. Kita harus mengupdate diri ya rekan-rekan, karena nanti jangan sampai kita terkejut kaget cara bahasanya mak bedinding gitu. Jadi jangan sampai, kita tetap update informasi. Penguatan SDM sekolah, penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, coaching one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, ini bagus sekali ya rekan-rekan, untuk perencanaan guru masa depan ini, baik peserta didiknya ditingkatkan kualitasnya, pendidik dan tenaga kependidikan juga ditingkatkan, kepala sekolah, penilik sekolah juga ini akan ditingkatkan. Nah, ini ada pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, kemudian pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru, kemudian implementasi teknologi, literasi teknologi, platform guru. Nah, ini platform guru ini sangat istimewa sekali ya rekan-rekan. Jadi apa ya, kita siapkan saja ya rekan-rekan sehingga kita tidak kaget. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini tadi sudah pembelajaran Pancasila, kemudian ini pembelajaran Pancasila, pelajar Pancasila ini dipelajari melalui program intrakurikuler, program kokurikuler ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya ini untuk pendidikan guru masa depan. Pembelajaran terdiferensiasi, capaian pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Kemudian program kokurikuler lintas mata pelajaran berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi guru, pembelajaran interdisiplin di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Nah, ini kalau dulu mungkin perubahan kurikulum yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, kalau sekarang peningkatan SDM baik guru maupun peserta didik. Kemudian perencanaan berbasis data, ini rekan-rekan, manajemen berbasis sekolah, perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah, laporan ini mulai potret kondisi mutu pendidikan, pendampingan UPT atau pelatihan,
perencanaan, program perbaikan, ini bahan untuk refleksi diri. Ini bagus sekali ya rekan-rekan, informasi yang terbaru ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan di share kalau yang ini bermanfaat, komen untuk membangun channel ini jadi lebih bagus lagi. Dan apabila ada kekurangan silahkan diberikan masukan rekan-rekan. Saya senang sekali apabila saya memiliki kekurangan dan bisa diperbaiki. Kemudian digitalisasi sekolah, ini penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang customize. Ya, ini platform guru. Nah, ini profil dan pengembangan kompetensi. Nah, ini rekan-rekan semua yang belum memiliki platform, paling tidak kita memiliki lah salah satu, baik itu Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok juga sekarang bisa digunakan untuk pembelajaran ya rekan-rekan. Kita mungkin dulu memandang negatif TikTok, tetapi sebenarnya TikTok ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Bagaimana kita caranya sajalah, itu adalah mata pedang yang dapat memberikan manfaat atau membahayakan kita. Jadi bagaimana cara kita menggunakan. Kemudian YouTube, ini YouTube juga sangat pesat sekali perubahannya, banyak sekali pengajar, guru sudah memiliki platform YouTube ini, channel-channel banyak sekali. Kita saling dukung lah bagi guru, bagi pengajar yang memiliki platform, kita saling support, kita saling memberikan support dengan subscribe. Jadi apabila kita memiliki kekurangan kendala, kita bisa saling membantu. Itu platform. Kemudian guru pembelajaran, platform sumber daya sekolah. Jadi dari situ kita belajar. Kemudian dashboard rapot pendidikan, ini mungkin e-rapot nanti akan digunakan karena sudah dari beberapa daerah sudah menggunakan e-rapot, ada beberapa daerah yang mungkin kabupaten lain yang belum menggunakan e-rapot. Nah, ini kemudian program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Jadi ini sangat bagus ini ya rekan-rekan semua. Jadi hampir di 34 provinsi ini menjadi sekolah penggerak pada tahun XXXX ya. Ini ditargetkan entah sampai kapan, tapi yang secara realistis ini ditargetkan sampai 2024 atau 2025 ini realistis. Tetapi walaupun seperti itu, semoga masih dilanjutkan di program yang lainnya. Kemudian guru penggerak, ini masih lagi guru penggerak. Jadi guru penggerak ini sangat bermanfaat imbasnya nanti ya rekan-rekan bagi sekolah lingkungan di sekitarnya. Mungkin ini saja dulu ya rekan-rekan, informasi sekitar guru terbaru yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah keterangan, apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan, itu datangnya dari saya sendiri karena saya keterbatasan informasi, tetapi saya mencoba untuk menjelaskan pada rekan-rekan hal-hal baru, informasi baru, sehingga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Kemudian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan, barokah untuk diri sendiri, keluarga, sekitar, dan saudara-saudara. Tetap semangat untuk guru-guru di Indonesia, pengajar di Indonesia, dan tetap sehat, tetap waras dalam berpikir, tetap memiliki rencana yang bagus untuk pendidikan dan pelajar Pancasila. Semangat, terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.